Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muas dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Trisakti. Yang memiliki nomor induk mahasiswa 0510018100134. Pada kali ini, saya akan membahas analisis bekisting dengan sistem konvensional, semi sistem, dan sistem peri untuk mendapatkan sistem yang paling efisien. Pada kali ini saya akan membahas bagian pendahuluan. Pertama kali saya akan membahas latar belakangnya, mengapa saya memilih topik ini. Yang pertama adalah karena perkembangannya teknologi pada aplikasi bekisting. Nah, perkembangan teknologi dalam dunia konstruksi di Indonesia ditandai dengan semakin banyaknya inovasi-inovasi yang digunakan dalam proses konstruksi. Kita sama-sama dapat lihat bahwa sistem-sistem sudah mulai menjadi lebih efisien untuk mengedepankan kualitas dan menurunkan biaya. Peranan teknologi bertambah semakin besar, terutama untuk mempermudah proses yang terjadi pada suatu proyek konstruksi. Nah, untuk di bekistingnya, kita dapat sama-sama lihat bagaimana sistem berkembang dari sistem konvensional ke semi sistem menjadi sistem peri yang lebih modern. Untuk latar belakang lainnya adalah biaya untuk twisting sangat berpengaruh pada biaya total konstruksi. Sebuah konstruksi bekisting harus memenuhi syarat kekuatan, kekakuan, dan stabilitas. Syarat ini harus dipenuhi mengingat bekisting adalah pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang pada bangunan bertingkat serta memerlukan biaya yang besar untuk membuatnya. Itu berdasarkan American Concrete Institute. Kita juga tahu bahwa Presiden Jokowi telah ingin membuat sebuah proyek besar yang dinamakan SWF mencapai 200-an triliun rupiah. Untuk itu, kita harus mengefisienkan uang sebesar itu, bagaimana caranya untuk mencari sistem-sistem yang paling tepat menjadi lebih efisien untuk menggunakan uang yang besar. Untuk tujuan umumnya adalah dapat mengetahui biaya yang efisien pada bekisting antara menggunakan sistem konvensional, semi sistem, atau sistem peri. Pengertiannya itu sendiri, bekisting merupakan suatu sarana pembantu untuk mencetak beton dengan ukuran, bentuk rupa, ataupun posisi, serta alignment yang dikehendaki. Jadi untuk kita membuat suatu beton, kita harus tahu bentuknya seperti apa, dan bentuknya itu kita buat cetakannya. Nah, cetakannya itu dinamakan bekisting, betonnya kita akan masukkan ke bekisting itu untuk dibentuk sesuai dengan yang kita desain. Untuk pemakaian bekistingnya, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kualitas bekisting yang digunakan harus tepat dan layak serta sesuai dengan bentuk pekerjaan struktur yang akan dikerjakan. Yang kedua adalah keamanan dari pekerja. Maka bekisting harus cukup kuat untuk menahan beton agar beton tidak runtuh dan mendatangkan bahaya bagi pekerja. Yang sama-sama kita tahu bahwa konstruksi sangat mengedepankan keamanan yang dengan moto safety first. Yang ketiga, aspek ketiga adalah biaya pemakaian bekisting yang harus direncanakan seekonomis mungkin atau seefisien mungkin. Nah, sistem-sistem pada bekisting itu ada tiga. Yang umumnya itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah konvensional, semi sistem, dan sistem peri. Untuk sistem konvensional, bekisting konvensional adalah bekisting yang setiap kali setelah dilepas atau dibongkar menjadi bagian-bagian dasar dan dapat disusun kembali menjadi bentuk lain. Pada umumnya, bekisting konvensional ini terdiri dari kayu, multiplex, dan paku yang mudah didapat tetapi masa pemakaiannya lebih pendek dikarenakan penyusutan yang besar, sedangkan konstruksi penopang disusun dari kayu balok pada lantai. Bekisting konvensional ini memungkinkan pemberian setiap bentuk yang diinginkan pada kerja beton. Nah, untuk keunggulannya adalah material mudah dicari, yang kedua adalah murah, yang ketiga tidak memerlukan pekerjaan yang ahli. Karena pekerja hampir semua mengetahui cara bekisting konvensional ini. Karena paling umum sering dipakai
di Indonesia. Untuk kekurangannya adalah material kayu tidak awet untuk dipakai berulang-ulang kali. Yang kedua adalah waktu untuk pasang dan bongkar bekisting menjadi lebih lama. Yang ketiga adalah banyak menghasilkan sampah kayu dan paku. Yang keempat, bentuknya tidak presisi. Nah, untuk gambarnya adalah seperti ini nih. Gambar seperti multiplex dan kayu untuk metode konvensional. Ini adalah metode yang paling sering digunakan di Indonesia. Untuk semi sistem, dengan berbagai kekurangan metode bekisting konvensional, maka direncanakanlah sebuah bekisting semi sistem yang terbuat dari plat baja atau besi hollow. Untuk satu bekisting semi sistem ini, material yang digunakan cukup awet dan tahan lama dibandingkan dengan bekisting konvensional, sehingga dapat digunakan terus-menerus sampai pekerjaan selesai. Jadi jika ditotalkan sampai selesai pelaksanaan, maka bekisting semi sistem ini akan lebih efisien apabila dibandingkan dengan bekisting konvensional. Untuk keunggulannya dari semi sistem ini adalah tahan lama karena bisa digunakan sampai proyek itu selesai. Yang kedua, untuk kekurangannya adalah memerlukan area untuk pabrikasi bekisting. Untuk bentuknya dari semi sistem ini kita dapat sama-sama lihat bahwa bekisting terbuat dari baja hollow, sehingga baja itu kuat untuk digunakan berkali-kali sampai proyek itu selesai. Yang sistem yang terakhir adalah sistem Perry. Nah, bekisting sistem Perry ini elemen-elemen bekisting yang dibuat di pabrik dulu. Komponennya terbuat dari baja. Bekisting sistem ini dimaksudkan untuk berulang kali. Tipe bekisting ini dapat digunakan untuk sejumlah pekerjaan yang besar. Biasanya digunakan untuk pekerjaan yang besar karena membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Maka bekisting sistem ini sampai dilakukan sewa-menyewa untuk menyalurkan alat-alat bekistingnya. Untuk keunggulannya adalah mudah dipasang dan dibongkar. Yang kedua adalah ringan. Yang ketiga adalah dapat dipakai berulang kali. Yang keempat adalah kualitas pengecoran baik dengan siklus pembongkaran yang cepat, serta dapat dipakai pada pekerjaan konstruksi beton yang besar. Untuk kekurangannya adalah mahal. Yang kedua adalah membutuhkan keahlian dan peralatan berat. Sehingga sistem Perry ini membutuhkan pekerja-pekerja yang ahli untuk membuat bekisting ini. Bekisting dengan metode ini. Nah, untuk gambarnya adalah bekisting dengan sistem Perry adalah seperti ini. Secara umum, ini jadi dibuat di pabrik untuk bentuknya sehingga presisi bentuk dari bekistingnya untuk membuat cetakan yang tepat sesuai dengan desain yang dibutuhkan. Untuk daftar pustakanya ada dari Baharudin dan Dodi, ada dari Hana Awad, dan dari Surya dan Kristi. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.